Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Seorang bocah laki-laki hilang terbawa arus drainase saat main hujan-hujanan. Pakai HP ya. Komplotan pencuri puluhan motor ditembak kedua kakinya. Apa sih bang? Calon wakil presiden berkampanye di Lampung. Sebuah perusahaan pembiayaan kendaraan atau leasing di Jalan Walter Mangonsidi, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, Selasa siang melapor ke Polda karena diduga jadi korban penipuan dan penggelapan oleh perusahaan ekspedisi. Pelapor mengalami kerugian 78 unit truk besar senilai total ratusan miliaran rupiah. Kasus ini terungkap setelah pihak terlapor tidak membayar angsuran mobil yang dikreditnya. Setelah diselidiki pelapor, rupanya 78 truk tersebut telah dijual terlapor dengan menggunakan BPKB palsu. Pidana pemalsuan surat-surat, memberikan keterangan palsu ke dalam surat otentik serta adanya penggelapan atas nama terlapor dari PT Zaza Anugrah Mandiri Perkasa dengan nilai kerugian yang dialami yaitu sekitar 175 miliar atau sebanyak 78 unit Mandiri Perkasa. Pada laporannya ke polisi, pelapor menyerahkan sejumlah foto truk yang dicuri pelaku berikut beberapa BPKB diduga palsu yang didapat dari para pembeli truk tersebut. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Apabila setelah melaporkan dari Bandar Lampung. Imigrasi Kota Bumi, Lampung Utara menolak permohonan paspor bagi 147 orang sepanjang 2023. Ini dikatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kota Bumi, Imam Setiawan, Selasa siang. Paspor yang tidak diterbitkan tersebut akan dipergunakan pemohonnya untuk bekerja di luar negeri, namun diduga tidak secara prosedural atau ilegal. Meski ada yang ditolak, namun pembuatan paspor banyak yang disetujui. Sepanjang 2023, Imigrasi Kota Bumi menerbitkan 15.000 paspor dan angka tersebut melampaui target sebanyak 10.000 paspor. Selain untuk ibadah haji dan umroh, pembuatan paspor terbanyak untuk keperluan bekerja dan menempuh pendidikan di luar negeri. Kami telah menerbitkan permohonan izin tinggal sejumlah 284 dokumen di sepanjang tahun 2023. Dan kami juga telah melakukan penolakan paspor yang diduga akan bekerja secara ilegal. Pada tahun lalu, Imigrasi Kota Bumi juga mendeportasi 3 warga negara asing ke negara asalnya karena masa berlaku dokumen keimigrasiannya kadaluarsa. Ardi Wahaba melaporkan dari Lampung Utara. Angka perceraian di Kota Bandar Lampung tinggi. Sepanjang tahun 2023, lebih dari 1.800 pasangan suami istri bercerai. Yang mencengangkan adalah dominannya perkara cerai gugat atau pihak istri yang mengajukan cerai dari suaminya. Cerai gugat lebih dari 1.400 perkara dan 400-an perkara cerai talak atau suami yang mengajukan cerai dari istrinya. Berdasarkan data Pengadilan Agama Bandar Lampung menyebutkan penyebab perceraian diantaranya pernikahan dini, masalah ekonomi hingga bertengkar terus-menerus. Perceraian didominasi oleh pasangan keluarga usia 20 tahun sampai 40 tahun. Atau lebih didominasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus itu secara kumulasi. Nah, disimpulkan seperti itu.
Nah, sebab-sebab dari perselisihan dan pertengkaran itu lebih banyak adalah faktor ekonomi. Karena suami tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk membiayai istri dan anak-anaknya. Pada sidang, Hakim Pengadilan Agama tidak serta-merta mengabulkan gugatan perceraian. Suami istri yang terlibat konflik rumah tangga hingga akan berakhir ke perceraian selalu diberi nasihat dan dimediasi untuk sebisa mungkin mempertahankan rumah tangganya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Petani singkong di Tanggamus kini mulai beralih menanam jagung. Ini karena harga jagung menurut para petani lebih stabil dibanding singkong. Di antaranya Hermawan dan Sahirin, petani di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Kota Agung Timur. Dua petani singkong ini mengatakan baru pertama kali menanam jagung setelah bertahun-tahun menanam singkong. Menurutnya, harga jagung kini Rp4.000 per kilogram, sementara harga singkong di bawah Rp1.500 per kilogram. Meski lebih sulit merawat tanaman jagung karena mudah terserang hama, namun mereka optimistis menanam jagung lebih menguntungkan. Ini jagung ini kan kita jualnya ya mudah, terus ke tanah juga ya bisa mulihin gitu. Kita 3,5 bulan Pak udah bisa. Modalnya lebih efisien. Untuk hasilnya? Hasilnya ya bagus untuk nota ini, untuk harga ini. Udah 1 tahun lebih. Terus hasilnya bagaimana Pak? Di dalam per hektar 5 ton. Udah digiling, udah bersih. Terus siapa ya pembelinya Pak? Orang dari Prengsiwu. Kedepannya minta diperhatiin, nah dibina begitu. Waktu tanam hingga panen tanaman jagung lebih cepat dibanding singkong. Pada umumnya, tanaman jagung bisa dipanen di usia sekitar 3 bulan, sementara tanaman singkong baru bisa dipanen minimal usia 6 bulan. Namun tantangan terbesar petani jagung adalah serangan ulat tentara yang jika tidak dicegah maka bisa meludeskan tanaman jagung dalam waktu cepat. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus.